mata kuliah umum Bahasa Indonesia Ibu Ilmatus Sa'diyah, SPDM HUM, dan juga panitia serta teman-teman yang sudah menyampaikan hadir di webinar sore hari ini meskipun via Zoom online. Semoga acara webinar ini berjalan dengan lancar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wardah Oparofiki dari Agroteknologi sebagai MC. Lalu ada Willy Alfredo Purba dari Teknik Industri sebagai Ketua Pelaksana. Lalu ada Ulfa Ristika Mufadila dari Agroteknologi sebagai Moderator. Lalu ada Yehesikel Flaubert Silaben dari Teknik Industri sebagai penanggung jawab. Dan narasumber kita yaitu Tito Ridho Nugroho. Sebelum itu, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, sambutan dari ketua acara webinar. Yang kedua, acara inti yang dibawakan oleh Tito Ridho Nugroho. Yang ketiga, sesi diskusi yang berhadiah e-money dan penutup. Untuk ketua webinar, Willy Alfredo Purba, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Ya, terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ilmatus Sa'diyah sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas G503, dan yang saya hormati teman-teman yang sudah bergabung untuk webinar hari ini. Sebelumnya saya pribadi dari kelompok kami ini mohon maaf atas keterlambatan waktunya tadi karena ada kendala jaringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Willy Alfredo Purba, saya dari Teknik Industri Angkatan 2019. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar mini persembahan dari kelompok 12, yang mana tema dari webinar ini yaitu salahkah berbahasa campuran Indonesia dan asing. Menurut saya tema ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, di mana kita itu dalam komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia, yang mana kita harus mampu menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar, serta mampu mengetahui di mana kita menggunakan bahasa asing ataupun bahasa campuran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Seperti itu. Semoga materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami nanti dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai ketua pelaksana. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga acaranya berjalan dengan baik. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih Willy atas sambutannya. Baik, mari kita mulai acara inti pada sore ini. Saya serahkan kepada Dila selaku moderator. Oke, sudah bisa ya? Baik. Terima kasih apakah suara saya sudah bisa telah mempersilahkan saya. Kamu Fadila, saya berasal dari Prodi Agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur yang akan membersamai kalian untuk menjadi moderator kali ini. Oke, berikut akan saya tampilkan CV dari narasumber kita yang tentunya sangat keren sekali dan berpengalaman. PKL bisa di-share. Halo, bagaimana? Udah kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Mas, kedengaran. Perkenalkan saya, sebenarnya nama saya Tito Ridho Nugroho. Ini ada sedikit CV dari saya. Saya lahir 2004, saya masih muda tapi udah kelihatan tua. Saya beralamatkan di Tulungagung, ya, tepatnya di Tanggung Gunung. Saya masih sebagai mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur. Riwayat pendidikan saya adalah sebagai pelajar di SDN 5 Ngerjo dan melanjutkan sekolah di MTSN 1 Tulungagung. Nah, pada saat di MTSN 1 Tulungagung itu saya belum sering mengikuti organisasi maupun hal-hal yang berhubungan dengan sosial ataupun akademik.
Nah, mulai di MAN 1 Tulungagung saya memacu prestasi saya ya, yakni seperti ikut olimpiade begitu, terus mengikuti program akselerasi. Jadi saya masih masih tergolong muda untuk mahasiswa di kalangan saya. Bisa di next, moderator. Oke, tentunya kita sudah agak sabar lagi untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Oke, Baik, untuk saudara Tito, waktu dan layar kami persilahkan. baik, terima kasih untuk moderator sudah mempersilahkan saya untuk memulai acara pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita kan mau membahas tentang bolehkah berbahasa campuran Indonesia dan asing. Di kalangan generasi muda kan pencampuran bahasa tersebut sudah tidak asing dan sudah banyak kita temui. Seperti kita menggunakan bahasa literally ataupun which is ataupun even itu kan sudah sering kita temui di bahasa-bahasa keseharian kita. Nah, bahasa Indonesia ini banyak sekali bentuknya. Pencampuran tersebut bukan hanya dengan menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa asing luar negeri. Seperti juga ada juga yang pencampuran bahasa asing tersebut seperti bahasa Indonesia dicampur dengan Jawa, bahasa Indonesia campur dengan Sunda, ataupun juga bahasa Indonesia campuran Cina seperti yang sering digunakan oleh orang-orang Cindo yang ada di Indonesia. Next. Berikut adalah contoh-contoh dari penggunaan bahasa campuran. Di sini ada banyak sekali contohnya. Oke, next. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi tersebut tetap harus mampu menunjukkan jati diri sebagai milik bangsa yang beradab dan berbudaya di tengah-tengah pergaulan antar bangsa di dunia. Nah, kan bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu kita kan. Nah, maka dari itu penggunaan bahasa Indonesia seperti ini mungkin harus kayak apa ya? Jangan terlalu sering-sering digunakan. Maaf kalau ada suara-suara yang kurang enak didengar, ini masih di perjalanan. Penggunaan bahasa Indonesia seperti ini mungkin bisa dibenarkan dan juga mungkin bisa dikritik lah. Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu kita. Seperti ini, contohnya kayak yang ada di slide ini kan ada from what I get. Tadinya ditumbuk, which is bijinya lepas gitu. Nah, more after dikumpulin deh. Itu handset masih ada kulitnya. It's fine. Baru habis itu ditumbuk-tumbuk like biar jadi beras literally. Nah, kalau orang-orang biasa kan mengartikan bahasa tersebut kayak aneh gitu kan. Namun bagi sebagian kalangan kan ya biasa aja. Nah, di tengah-tengah ada kebahasaan ini, bahasa Indonesia harus menjadi bahasa apa ya? Bahasa yang sekiranya baku untuk digunakan dalam event-event lain. Nah, next. Nah, penggunaan bahasa campuran tersebut menuai banyak pro dan kontra. Seperti di masyarakat itu banyak ada yang pro, ada yang kontra. Masyarakat yang pro menginginkan bahwa bahasa tersebut bisa menjadi sarana kita untuk mengerti bahasa asing tanpa kita harus studi lebih di bahasa tersebut. Ini ada berbagai pendapat masyarakat tentang penggunaan bahasa campur asing dan Indonesia dan asing. Oke, next. Moderator bisa next. Nah, sebelumnya kan saya sudah membicarakan tentang penggunaan bahasa Indonesia asing dan penggunaan bahasa Indonesia campuran dan asing.
banyak dari generasi muda itu eh, melatari penggunaan bahasa asing tersebut melalui media sosial. Karena di media sosial kan kita sekarang marak toh penggunaan bahasa Indonesia dan asing yang dicampurkan menjadi satu. Seperti saya saja sekarang mungkin satu atau dua kata menggunakan bahasa campuran Indonesia dan asing karena saking maraknya bahasa tersebut. Nah, mungkin juga dilatari oleh keluarga. Di sini ada kayak Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman budaya dan bahasa yang unik, yang mengakibatkan banyak sekali pencampuran bahasa antara Indonesia dan asing. Setelah ini kan kita membahas konteks tentang kebahasaan Indonesia campuran asing kan. Nah, kata serapan. Next. Moderator, oke. Nah, di sini kan ada kata serapan kan. Kata serapan itu juga termasuk campuran dari bahasa percampuran antara bahasa Indonesia dan asing. Banyak kata serapan yang terambil dari kosakata luar seperti kayak barcode, laundry, kemoceng dan sebagainya tersebut. Namun bahasa-bahasa tersebut sudah masuk pembenaran lah untuk penggunaannya. Secara umum, fungsi kata serapan ialah memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa. Maaf teman-teman, mungkin ada kesalahan jaringan. Halo, maafkan teman-teman, ini tadi ada kesalahan jaringan yang terjadi di saya. Apakah saya sudah terdengar lagi? Ya, Tito. Tadi sampai mana? Halo? Tadi sampai apa, Kak Wardah? Secara umum fungsi kata serapan. Kata serapan ya? Nah, kata serapan tersebut bukan hanya berasal dari bahasa Indonesia juga. Kata serapan itu dari banyak sekali bahasa yang dikumpulkan jadi satu. Seperti bahasa Melayu, ada juga bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ataupun bahasa-bahasa lain yang digunakan sebagai kata serapan. Next, bisa di next, moderator. Kita lanjutkan jenis-jenis dan contoh kata serapan. Tadi kan sudah saya contohkan seperti barcode, laundry, ataupun yang lain. Namun di sini juga ada contoh kata serapan yang lain, seperti adopsi. Adopsi itu kan aslinya bukan kata Indonesia kan. Nah, adopsi merupakan proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan. Adopsi adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yang berarti mengakuisisi suatu hal. Nah, adaptasi juga bukan suatu bahasa. Di sini itu berarti adalah penyesuaian diri.
Dan ada juga pungutan. Pungutan ini berasal dari kata serapan yang asalnya bukan dari Indonesia. Nah, dari banyaknya penggunaan campuran bahasa Indonesia dan asing, bisa kita simpulkan kita boleh menggunakan bahasa yang ataupun hal-hal lain yang bisa disebut. Gimana Saudara Tito, apakah sudah selesai untuk menjelaskan materinya? Hah? Wih, wis ngomong ta? Oke, Kurang ngomong. teman-teman tentunya sudah kebuka pikiran kita mengenai topik kali ini. Sebenarnya salah nggak sih kita ngomongnya campuran gitu? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa asing. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya. Karena di era globalisasi ini, kita tidak bisa memungkiri adanya bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa kita, yaitu kata serapan. Namun, kita juga harus bisa memfilter bahasa yang masuk serta tidak melupakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, yang mana sudah menjadi bahasa ibu. Nah, oke, pasti sekarang teman-teman udah penasaran pengen diskusi bareng nih ya. Jadi kita buka room diskusi. Akan ada kuis dari narasumber bagi yang bisa berpendapat atau menjawab bisa raise hand, karena akan ada hadiah yang money bagi yang bisa menjawab. Maafkan saya ada koneksi yang agak error di sini karena masih nggak tahu ini apa koneksinya apa laptopnya. Gimana? Ini dilanjut langsung Oke, Saudara Tito kuis-kuis bisa apa memulai gimana? room diskusi. Saudara Tito bisa memulai room diskusinya. Di sini saya ada kuis untuk kalian semua. Coba untuk salah satu praktekkan penggunaan bahasa itu. Bahasa anak Jaksel yang sering digunakan. Kayak penggunaan bahasanya kayak gimana sih buat kita semua tahu gitu. Penggunaan bahasa campuran asing itu contohnya gimana? Boleh menggunakan bahasa anak Jaksel ataupun Cindo ataupun hal lain yang mengandung unsur bahasa yang bercampuran antara Indonesia dan asing. Monggo yang bisa mencontohkannya untuk raise hand. Oke, untuk Tito bisa diketik pertanyaannya di kolom komentar biar teman-teman bisa menyimak lebih jelas lagi untuk pertanyaannya. Mungkin ini ya, narasumber kita mengajak teman-teman ada yang bisa untuk memberikan contoh dari bahasa campuran itu sendiri. Gitu. Iya, untuk Kak Will, apakah bisa mengoper pertanyaannya untuk menggantikan Tito? Ya, pertanyaan itu kan tadi buat teman-teman yang mau mencoba memberikan contoh dari bahasa campuran itu sendiri. Nah, di sini ada ya, kuis dari saya, maksud saya adalah seperti yang disampaikan. Apakah ada yang bisa mencontohkan itu bahasa campuran Indonesia dan asing? Mungkin bisa menjadi contoh untuk kita semua.
bagaimana sih bahasa campuran Indonesia asing itu? Oke, untuk Mas Muhammad Bait dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kayak kata campuran Indonesia dengan asing, Oke, Kak Bait bisa on mic sekarang. ya, apakah sudah kedengeran? Ya, kedengaran Mas. Silakan. Ya, jadi mungkin kayak literally, jadi kayak campuran gitu, anak-anak Jaksel literally, which is seperti itu sih kurang lebih setahu saya dan sepemahaman saya. Seperti Nah, itu. itu gini Kak, coba ya. Itu contohnya penggunaan bahasanya kayak gimana? Ataupun kayak which is apa gitu. Kayak penggunaan bahasa campurannya itu contohnya kayak gimana gitu Kak. Mungkin kayak mana ya? Kayak sebentar. Kayak misalnya, aku literally suka sama cewek ini, kayak gitu sih. Oh, oke. Baik. Terima kasih untuk jawabannya kepada Mas Muhammad Bait. Saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk yang lain apakah ada? Apakah gini? Menurut kalian gimana sih pendapat kalian tentang penggunaan bahasa Indonesia campuran dan asing? Nah, jawabannya bisa kalian ketik di kolom chat untuk kita cari tahu siapakah yang memiliki jawaban terbaik dari hal tersebut. Halo, apakah suara saya terdengar tadi? Mungkin bisa diulang Mas pertanyaannya. Untuk pertanyaan saya gini, bagaimanakah pendapat kalian semua teman-teman saya tentang penggunaan bahasa campuran Indonesia dan asing? Kan ada toh. Mungkin untuk pertanyaan itu Masyarakat itu mungkin untuk pertanyaan dari Masnya itu bagaimana pendapat dari teman-teman mengenai bahasa asing, mengenai pencampuran dari bahasa asing dan bahasa Indonesia yang sering digunakan, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin menjawab bisa raise hand terlebih dahulu untuk dipersilakan menjawab pertanyaan itu. Mas Mahesa Yuda yang belum memegang tangan boleh menjawab. Ya, terima kasih izin menjawab ya. Pertanyaannya tadi kalau nggak salah itu pendapat saya tentang bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Begitu ya, Mas Willy? Ya, seperti itu, Mas. Kalau menurut saya sih, untuk bahasa Indonesia itu kalau buat bahasa nasional itu seharusnya tidak boleh dicampur-campur ya, agar tidak merubah karakter dari bahasa Indonesia itu sendiri. Itu menurut saya. Tetapi kalau kita campur dengan bahasa asing yang lainnya, mungkin itu nggak apa-apa, tapi hanya buat untuk ke teman saja atau ke orang-orang dekat. Tapi menurut saya itu tidak disarankan untuk digunakan sehari-hari karena itu dapat merubah karakter sendiri dari bahasa Indonesia itu. Itu sih menurut saya. Terima kasih.
Jadi menurut Mas Mahesa itu untuk penggunaan pencampuran bahasa Indonesia sama asing itu kita harus menyesuaikan sesuai tempat ya Mas ya. Misalnya untuk teman-teman yang udah dekat gitu kita bisa menggunakan bahasa itu. Namun apabila kondisinya itu kondisi formal, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kira-kira seperti itu ya Mas Mahesa. Ya, benar sekali, Mas. Karena kalau kita keseringan memakai bahasa campuran itu takutnya nanti kalau waktu formal kita kebingungan gitu bagaimana cara memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, Mas. Baik, baik. Terima kasih Mas untuk jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya, silahkan bisa on mic teman-teman. Ada yang bilang di kolom komentar dari Kak Akmal Hilal sama itu yang ada di kolom komentar. Ya, supaya kita juga lebih enak diskusinya ya, bisa ngobrol. Mungkin Mas Akmal Hilal bisa untuk on mic. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya ingin menyampaikan pendapat saya untuk penggunaan kosakata bahasa Indonesia sendiri yang campuran itu tadi. Menurut saya mungkin orang-orang menggunakan bahasa tersebut dikarenakan faktor diksi atau keterbatasan kosakata bahasa Indonesia yang menyebabkan orang-orang memilih mencampurkan kosakata itu sendiri. Karena setahu saya ya, kosakata bahasa Indonesia itu sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kosakata bahasa Inggris. Jadi seperti contohnya orang-orang lebih memilih menggunakan kata crowded daripada ramai di suatu kondisi. Dikarenakan mungkin kata crowded itu seperti mengartikan ramai yang tidak enak, sedangkan ramai itu ramai yang enak begitu. Kurang lebih. Terima kasih. Jadi menurut Mas Akmal Hilal ini orang-orang menggunakan pencampuran bahasa Indonesia dengan asing itu diakibatkan kurangnya kosakata bahasa Indonesia untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu seperti itu ya Mas ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih atas jawabannya Mas. Mungkin ada juga dari teman-teman yang udah menjawab di kolom chat ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, Mas Tito. Silakan. Mungkin Mas Titonya lagi ada kendala jaringan ya. Saya sedikit tertarik tadi mengenai penggunaan bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing itu ya. Mungkin saya mewakili Mas Tito tadi. Saya mewakili Mas Tito ingin menyampaikan ataupun memberikan pertanyaan ya, karena Mas Titonya jaringannya kurang bagus. Ini ada pertanyaan mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa asing, dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa Indonesia, pencampuran bahasa Indonesia dan asing itu sendiri. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya, kami silakan. Ya, itu Kak, dari Kak Nike bisa on mic Kak untuk menjelaskan pendapatnya. Mohon maaf, Kak Nia Ardika maksudnya. Untuk Kak Nia itu menjelaskan yang boleh on mic Kak.
Oh, lagi nggak bisa unmik ya. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat mengenai itu tadi pertanyaan pengaruh positif dan negatif dari penggunaan campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing itu. Mungkin ada yang ingin mencoba memberikan pendapatnya, teman-teman. Mungkin bisa bergantian ya, Mas Mahisa. Atau mungkin bisa juga Mas Mahisa memberikan pendapatnya, nggak apa-apa, dipersilahkan. Ya maaf kalau menjawab dua kali. Mungkin pendapat saya tentang apa yang disebut Mas Willy itu, untuk plusnya itu mungkin, untuk positifnya itu mungkin karena bahasa Indonesia itu eh, merupakan bahasa yang banyak menyerap dari bahasa lainnya, contohnya dari Arab, dari Inggris, dan lain-lainnya. Nah, jika Indonesia tidak menyerap dari bahasa lainnya, itu mungkin Indonesia tidak bahasanya tidak akan komplit, atau mungkin ada kata-kata yang mungkin tidak bisa diartikan ke bahasa Indonesia. Itu menurut saya dari positifnya. Kalau dari negatifnya mungkin itu dari negatif dari bahasa asing itu mungkin karena bahasa asingnya banyak yang dicampur ke Indonesia. Maksudnya itu seperti di Indonesia itu ada artinya, tetapi ditambah-tambahi sendiri, diganti dengan bahasa asing. Contohnya seperti kata-kata dari anak Jaksel tadi yang dijelaskan, seperti kata I think, itu kan dari bahasa Indonesia sendiri kan sudah ada artinya, tapi ditambah-tambahi sendiri, diubah sendiri, makanya itu dapat merubah karakter dari bahasa Indonesia sendiri. Mungkin itu dapat saya, Mas. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Mahesa atas pendapatnya. Mungkin tadi untuk positifnya Mas Mahesa mengatakan bisa untuk memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri ya, Mas Mahesa. Negatif itu campuran bahasa Indonesia asing itu bisa mengganti keaslian dari arti bahasa Indonesia itu sendiri. Seperti itu ya, Mas Mahesa. Iya, Mas. Ya, benar sekali, Pak Ulul. Ini ada yang mau memberi pendapat lagi? Mungkin? Mungkin teman-teman masih ingin memberikan pendapatnya mengenai dampak positif dan negatif dari pencampuran bahasa Indonesia dan asing ini. Ya, mungkin tidak ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya. Jadi bisa saya sampaikan seperti ini, bahwa pencampuran dari bahasa Indonesia dan bahasa asing itu menurut saya mungkin kita bisa menerapkannya, namun kita harus mengetahui keadaan maupun kita harus mampu memilih tempat di mana kita menggunakan bahasa itu ya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, apabila kita ingin menggunakannya untuk teman dekat kita, maka kita bisa menggunakan bahasa pencampuran yang seperti itu. Namun apabila kita menggunakan bahasa tersebut untuk misalnya acara-acara formal, kita tentu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita juga sebagai warga Indonesia harus mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia itu secara baik dan secara benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, karena mengambil alih dari Mas narasumber tadi, karena mungkin jaringannya kurang bagus, kami mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Will dan juga teman-teman, terima kasih karena udah aktif dalam sesi diskusi kali ini. Semoga kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi nih. Dan semoga kedepannya kita bisa punya wawasan ngomong bahasa Indonesia dengan campuran bahasa asing. It's okay, tapi kita harus tetap punya insight lebih ke bahasa Indonesia. Seperti slogan bahasa Indonesia, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, serta kuasai bahasa asing. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC Wardah. Terima kasih.
Baik, karena waktunya sudah cukup, maka webinar mini ini akan kami tutup. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk absensi ya. Oke, juga mengingatkan kembali untuk teman-teman yang punya pertanyaan dan belum dijawab, bisa langsung chat di grup WA. Oke, bisa diakhiri aja Kak Wardah. Baik, saya akhiri webinar ini. Terima kasih yang sudah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Durian brother, Waalaikumsalam. Yes. Yo, maaf ya, sinyalku jelek tadi.